Shalom saudaraku semuanya, saudara yang ada di studio. Shalom, saudaraku yang ada di rumah-rumah. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Haleluya. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib. Kalau sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu dalam ibadah Praise and Worship Infinity, kita bersyukur buat setiap kemurahan Tuhan yang kita terima dalam setiap kita. Terlebih dahulu mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa di sorga. Terima kasih banyak Tuhan buat hari yang baru ini. Engkau memberikan kami kekuatan baru, kesehatan baru, sukacita sorga melimpahi hidup kami Tuhan. Kami bawa korban pujian, kami bawa korban syukur di hadapan-Mu. Sebab Engkau Tuhan yang besar, Engkau layak menerima segala keagungan, segala kemuliaan, segala kejayaan. Yesus Kristus Tuhan namanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari pimpin acara ini Allah Roh Kudus. Dan
Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Pikiran kita menyembah Tuhan. Saudara yang ada di rumah-rumah, ini hal yang sangat penting ketika kita ada di hadirat Tuhan. Jangan kehilangan fokus menyembah. Buat saudara sampai mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai-samanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terserah me.
daripada Tuhan. Biarlah aliran-aliran air hidup itu lebih lagi memenuhi kehidupanmu. Ada firman Tuhan dalam Keluaran 23 ayat 25. Jikalau engkau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Dia Tuhan akan memberkati roti makananmu, air minumanmu. Maka Dia berjanji akan menjauhkan sakit penyakit dari tengah-tengahmu. Tetaplah beribadah, cari Tuhan, karena ada upah yang Tuhan siapkan bagi mereka yang suka beribadah. Engkau berkata, Tuhan, kalau kami berkumpul 2-3 orang memanggil namamu, di situ Tuhan hadir. Terima kasih buat kehadiranmu bersama dengan kami di tempat ini, kehadiranmu juga di rumah kami masing-masing. Saatnya mari Tuhan berfirman buat kami. Janganlah menahan firman-Mu, berfirmanlah Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Senang bisa bersama-sama beribadah dalam ibadah kita di Selasa siang untuk kita di tempat ini. Shalom buat yang di rumah, tetap setia dan ikuti sampai akhir sehingga kita diberkati Tuhan dengan maksimal. Saya tadi malam antigen. Biasanya saya mau pimpin ibadah, biasanya cek dulu gitu, supaya nggak bawa penyakit, betul? Ya, bukan tidak beriman, tapi justru karena beriman dibuktikan imannya. Saya biasanya begitu, kalau ke Cirebon misalnya khotbah, antigen dulu, ya karena menghargai jemaat. Ya, menghargai apa? Jemaat. Ya, jangan sampai kita bawa penyakit buat mereka. Puji Tuhan, waktu saya cek, sehat baik-baik. Ya, sehat baik-baik. Saya mau beritahu buat kita, jangan malu kalau sakit, jangan ditutupi. Orang Indonesia ini agak aneh. Sorry nih ya kalau ngomong terus terang, ya akhirnya jadi menular kemana-mana. Bisa ngerti maksud saya? Dia malu dia sakit. Ya kan semua orang tidak ingin sakit, setuju? Iya. Tapi kalau kenyataannya sakit, hadapi. Kalau kau sakit itu bukan kutuk. Ya, bukan kutuk, bukan dosa. Iya, sakit kenapa? Ya itulah manusia punya kelemahan, betul? Iya, bukan kelemahan, itu menunjukkan kita bukan robot. Jadi jangan malu sakit dalam arti tanda kutip. Kalau sakit supaya saudara berobat, betul? Dilawan. Jangan diem-diem dia pergi ke pasar gitu. Iya, ada yang gitu kan. Kenapa malu apa tetangga dia sakit gitu, dia bawa-bawa. Mungkin saudara karena kaya bisa beli obat, tapi itu tukang sayur nggak bisa beli obat. Bisa nangkep? Iya, bisa ngerti. Saya lihat nih, kenapa saya perlu ngomong ini dalam pendahuluannya. Saya lihat kita mesti berpartisipasi juga mencegah maraknya COVID-19. Salah satu ini penyebabnya ini. Iya. Kenapa?
saya berani bilang begitu, ini salah satu penyebabnya. Ada teman saya kena ini ke pasar. Saya bilang, lu ngapain ke pasar? Kan gak ada yang tahu, dia bilang gitu. Ya Tuhan, gak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu, betul. Dirimu tahu, keluargamu yang di rumah tahu, gitu. Ya, naik motor lagi kemana-mana nyebar, gitu. Ya, saya mau bilang, kita nggak tahu kapan ini berakhir. Saya sih tiap malam berdoa supaya Tuhan berkemurahan. Saya kasih tahu nih, saya nih hari-hari ini, bukan saya, kita ambil keputusan yang kita lakukan meningkatkan kerohanian. Daripada ngeluh, betul? Daripada marah, daripada bersungut, daripada cemberut, daripada salahin suami, daripada salahin istri, daripada banting kulkas, betul? Iya, karena kulkasnya nggak ada isinya, dibanting terus. Iya, karena tiap dari kamar, iya ke toilet, dari toilet ke kulkas, betul? Iya, seputar sekitar itu aja. Daripada saudara itu ambil keputusan, tingkatkan kerohanian. Ya, salah satu isi doanya supaya Tuhan berkemurahan untuk negeri kita. Ya, kiranya Tuhan melalukan, betul? Ya, begini, saya seminggu itu 3 kali puasa. 3 kali puasa. Ya, tapi tetap gak kurus kan tuh ya. Betul? Tapi makannya jadi sedikit. Tadi tuh lihat tuh dikasih makan, makannya nggak habis karena ususnya udah jadi kecil, sempit gitu. Ya itu bagus juga. Ya, jadi kecil ususnya, ngerti ya maksudnya? Ya, saya mau bilang. Jadi maksud saya ikutlah ambil bagian dalam mengatasi pergumulan yang sedang dihadapi oleh negeri kita ini. Jangan marahin Jokowinya, tambah kurus dia, betul? Ya kasihan, padahal dia orang baik loh. Orang baik. Gak ada presiden yang gendong orang Papua. Gak ada bro. Gak ada gendong buat anak Papua tuh gak ada. Tapi dia lakukan itu. Saya sih kalau ke Papua gendong anak Papua gitu, karena mirip keriting gitu. Nah, saya cuma mau bilang, daripada salahin orang, ayolah, ikutlah ambil bagian mulai dari diri kita, keluarga kita. Amin. Sekali lagi saya pesan, tingkatkan kerohanianmu. Enggak ada pilihan. Ya, tingkatkan. Waktu kita rohaninya tinggi, naik, walaupun ada masalah, kita nggak terpuruk. Masih surplus, betul? Ya, karena biasanya kalau rohani bagus, ada beban, kita tetap semangat. Ya, nggak tekor. Ya, jadi pesan saya kalau sakit jangan ditularin, jangan ke pasar. Berobatlah di rumah, diem. Kalau mau ke rumah sakit ya ke rumah sakit. Jangan liar pergi kemana-mana. Nanti jadi tambah banyak. Saya lihat yang membuat tambah banyak Indonesia, kita nggak jujur. Kita nggak jujur. Saya nih waktu awal COVID nih, ini saya cerita padanya. Awal COVID kan itu ada wacana mau lockdown total atau yang setengah lockdown tuh yang kita anut sekarang ini. Saya ada grupnya menteri ikut di situ, bukan ikut dimasukkan ke situ. Pejabat-pejabat ada di situ. Saya salah satu yang bilang jangan lockdown total seperti yang lain-lain itu, karena Indonesia berbeda, betul? Ekonominya juga berbeda. Dibantah, tapi ada dokter telepon saya, kepala rumah sakit Medan, rumah sakit umum Medan telepon, kenapa Pak Arad nggak setuju? Lain, kita nih miskin banyak. Kalau kita lockdown, apa kita bisa kasih kayak Singapura setiap rumah $600, $600.
betul? Iya, jadi setiap sebulan $600 kan kita nggak bisa, betul? Iya, nggak bisa. Kantormu kalau di Singapura ada kantor, iya, dia bayar 3 bulan sekali uang ke kantormu, berapa pegawaimu dia bayar supaya kau tidak buka kantormu. Iya, kan jadi beda, betul? Beda. Jadi jangan asal ngomong lockdown aja. Tuh ada tukang apa tuh? Tukang yang perlu makan, betul? Saya bilang enggak lah, jangan lockdown. Tapi saya bilang informasinya yang perlu lancar, keterbukaannya yang perlu, dan partisipasi seluruh apa nih orang terlibat aktif. Ya, tapi ternyata kita terlalu banyak ahli. Itu yang membuat susah. Terlalu banyak mulut, ngerti maksudnya? Kalau di Singapura yang ngomong itu cuma 2, Perdana Menteri dan Menteri Kesehatan. Cuma itu, nggak ada yang lain. Coba saudara cari. Yang kasih di TV itu ngomong tuh di Singapura cuma 2 itu tentang penyakit itu. Kita semuanya jadi apa tuh? Tiba-tiba tukang parkir jadi ahli COVID. Ya, semuanya jadi ahli, betul? Yang nggak dominnya dia, juga dia apa tuh? Dia sampai jadi timbul apa tuh? Kekacauan. Akhirnya nggak mau taat. Bayangin pendeta di Papua bakar semua itu. Bakar semua alat-alat apa itu, alat-alat untuk alkes itu, nggak mau apa itu, nggak mau ya diperiksa itu. Saya pikir menurut saya teman-teman di Papua itu nggak salah, ada info yang masuk yang salah, iya dong. Iya, mereka nggak salah, orang baik kok, betul? Iya, tapi ada info yang baik. Karena itu pesan saya nih, di kelompok-kelompok begini atau di rumah, kalau nggak bisa menolong, jangan merongrong. Jangan di blow up, dibesar-besarin. Hati-hati lo, hati-hati, diem aja. Nggak perlu disebar-sebar itu. Hati-hati lo, bisa mulai dari anjing. Dengar. Nanti anjingmu mati. Kenapa? Ya karena takut akhirnya di RW-in gitu. Nggak benar. Kenapa yang di Ragunan bisa kena? Iya, kenapa di Ragunan bisa kena? Itu yang salahnya nggak dikasih info jelas, betul? Iya dong, tanggung cuma apa itu? Gubernur kita tuh kiplik pergi ke sana, difoto, dimasukin, betul? Harusnya dijelasin kenapa bisa harimau kena. Jangan semua jadi binatang kita musuhin, betul? Ini setan, utusan setan. Salah. Jadi jangan semuanya jadi ahli. Itu pesan saya buat kita. Kita nggak tahu nih dipanjangin terus sampai tanggal 16. Dipanjangin terus sampai tanggal 16, dilewatin 17, ditambahin lagi nanti. Nggak tahu, tapi saya percaya orang kita sebenarnya baik, orang Indonesia itu baik, orang Indonesia itu sebenarnya nurut, asal kita mau, ya sehati sepakat, ya sehati. Jadi saya pesan melalui mimbar ini, mulailah dari kita, keluarga kita. Amin. Iya, kalau kau rasa nggak perlu forward ke orang, stop. Nggak perlu bikin takut orang, betul? Iya, saya tiap hari forward kirim ayat, tapi ke teman-teman tiap hari. Iya, kirim, tapi yang bagus-bagus, betul? Yang bagus-bagus menguatkan. Pokoknya berita busuk jangan disampaikan, karena kita udah susah dengan berita-berita yang nggak pasti. Ya, jadi biar ini mendahului kita, karena saya ingin kita bisa bersekutu lagi bebas, betul?
Ya, ada teman saya bilang, Pak Hara udah kangen ke gereja gitu. Iya, sama juga kita kangen, betul? Kangen ke gereja. Tapi apa Bobi bilang? Kan kita mesti taat pada pemerintah, betul? Jadi nggak bisa, yang bisa kita lakukan. Iya, supaya kita boleh melihat Tuhan menolong kita. Mari kita buka Alkitab kita, Kejadian 41. Itu cuma pendahuluannya saja supaya saudara jadi berkat hari-hari ini. Kejadian 41 ayat 37 sampai 45. Hari ini khotbah saya temanya From Nothing to Something. Apa temanya? Iya, from nothing to something, artinya nggak tahu gitu. Ya, dari tidak ada apa-apa menjadi sesuatu. Amin. Iya. Kita mau lihat Kejadian 41. Kejadian 41 ini kisah tentang Yusuf. Ya, Kejadian 41 mulai ayat yang ke-37 sampai ayat 45. Kita bergantian membacanya. Ya, 37 sampai 45. Saya mulai. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Saya mulai. Usul itu dipandang baik oleh Fir'aun dan oleh semua pegawainya. Perhatikan ayat 39. Kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Sekarang ayat berapa? 1. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ayat 43, lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf ke dalam kereta yang berkuda. Yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat, demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ayat 45 kita baca bersama-sama 3 ayat. Lalu Fir'aun memanggil Yusuf Sesat Peneah serta memberikan Asnat anak Potifera imam Farikon kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ucapkan sama-sama dahsyat. Ya. From nothing to something. Ya, orang yang tidak ada apa-apanya menjadi berarti dan berguna. Amin. Ya, haleluya. Saya berharap ini jadi iman buat kita. Ini jadi pencerahan bagi kita bahwa tetap ada harapan di dalam Tuhan. Ya, tetap ada harapan di dalam Tuhan. Yusuf mulai
mengalami pemrosesan, pembentukan dari Tuhan itu umur 17. Tahukah saudara umur berapa Yusuf dilantik? Yusuf dilantik dia umurnya umur 30. Jadi dia menunggu berapa tahun? 13 tahun. Ya, dalam 13 tahun itulah Tuhan bawa dia ke dalam sekolahnya Tuhan. Tuhan punya sekolah, namanya sekolah pembentukan. Sekolah apa? Pembentukan. Semua orang yang mau dipakai oleh Tuhan pasti dibawa oleh Tuhan masuk ya ke dalam sekolah itu. Untuk apa? Untuk dipersiapkan. Untuk apa? Untuk dilatih. Untuk apa? Untuk diperlengkapi. Tidaklah berkelebihan saya berkata makin besar rencana Tuhan terhadap seseorang, semakin berat juga training yang akan dia alami. Oleh karena itu saya mau katakan, kadang-kadang apa yang terjadi dalam hidup kita adalah hasil doa kita. Apa artinya hasil doa kita? Saya mau tanya kita, kalau saudara mau dipakai Tuhan, mau dipakai biasa-biasa atau luar biasa? Iya, mau dipakai luar biasa. Dan kalau saudara mau dipakai luar biasa, saya pastikan tidak ada yang instan. Jadi kesulitan-kesulitan yang Tuhan izinkan seringkali terjadi itu karena jawaban doa kita. Kita seringkali berkata, pakai saya Tuhan. Waktu saya menyembah, orang sembuh. Waktu saya doakan orang, orang sembuh. Tuhan senang dengan doamu. Amin. Tapi banyak kali apa yang terjadi, kita tidak konsekuen. Waktu Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk jawaban doa itu, seringkali kita memberontak. Tapi mulai hari ini, saudara dan saya selalulah berkata iya. Dan selalulah berkata, Tuhan kehendak-Mu jadilah. Karena Tuhan tidak pernah iseng. Amin. Amin. Tuhan tidak pernah iseng. Apapun yang Dia lakukan pasti ada tujuannya dan terukur adanya. Ya, selama 13 tahun itu Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, diangkat, dijual, lantas dibeli, ya bekerja di rumah Potifar, dituduh memperkosa, dimasukkan penjara. Tapi justru dari penjara dia diangkat oleh Tuhan menjadi mantu bumi. Saya harus katakan ini, Tuhan tidak pernah salah dalam melakukan sesuatu kepada kita. Oleh karena itu, ayo responi. Kalau Tuhan sedang membentuk kita, katakanlah, Tuhan kehendak-Mu jadilah. Kalau ini kita lakukan, proses itu makin cepat terjadi dan saudara akan semakin cepat ditampilkan nama Tuhan dipermuliakan. Ucapkan sama-sama, tidak ada jalan pintas. Ya, sekali lagi 3 ya. Ya, tidak ada jalan pintas, tidak ada instan. Kekristenan hari-hari ini sadar atau tidak kemasukan roh dunia. Apa artinya kemasukan roh dunia? Sadar atau tidak kita juga dalam bertuhan pengennya instan. Ya, pengennya apa? Instan. Kalau bisa ya ke sorga nggak perlu percaya Yesus gitu. Ya, hidup berzina, mabok-mabokan, tapi aneh kalau mati pengen masuk sorga gitu. Ya, rupanya omnya panitia untuk penerimaan masuk ke sorga. Ya, mana mungkin ke sorga jalannya cuma satu, yaitu apa? Yesus. Saya ingin katakan, sadar atau tidak kita kemasukan roh instan. Pengennya mau cepat, mau cepat, mau cepat, mau cepat. Saya mau katakan Tuhan punya waktu. Tuhan gak pernah terlalu cepat, tapi juga Tuhan tidak pernah terlambat. Dia akan membuat segala sesuatu menjadi indah tepat pada
waktunya. Coba senggol sebelahmu bilang jalani aja, bilang ayo. Amin. Haleluya, jalani aja. Tapi Pak, suami saya Pak terlalu Pak. Ya, kayak petasan bangkit Pak, dikit-dikit marah. Saya mau pesan jalani aja. Ya, saya mau bersaksi. Saya pernah ke Israel. Saya pernah ke Israel, bukan pernah, sering ke Israel waktu sebelum COVID. Terus saya ke Kapriasi. Kapriasi itu di Israel toko berlian terkenal. Kapriasi bukan beli. Biasanya guide bawa peserta, mungkin udah dibuat sama pemerintah untuk melewati toko itulah gitu. Terus saya dibawa lihat slide-nya, bagaimana proses pengambilan berlian sampai ditaruh di mahkota ratu-ratu dunia. Saudara tahu, berlian itu hanya bisa diasah oleh berlian. Kalau diasah sama benda yang lain, dia pecah dan bentuknya gak bagus. Ya, apa artinya? Nanti diasah sama berlian, kerasnya luar biasa. Kerasnya luar biasa. Dan anehnya, makin diasah makin mahal harganya. Bisa nangkep? Jadi kalau suamimu lagi kayak petasan banting, tiba-tiba kayak burung betet, pagi-pagi udah celoteh bunyinya kenceng, bilang sama Tuhan, terima kasih, saya mau jadi permata yang indah. Amin. Jangan bergerak, bilang kehendak menjadilah Tuhan. Dia cepat selesai. Bejana yang baik akan ditampilkan. Iya. Dan bejana yang mulia itu akan ditaruh di tempat yang mulia. Amin. Nah, ada 4 hal yang saya mau bagikan dengan cepat tentang tema kita. Ya, from nothing to something. Yang tadinya tidak ada apa-apa menjadi sesuatu. Yang pertama kita lihat 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Ibu-ibu mau cepet-cepet pulang? Enggak kan? Ya, saya tahu lagi nggak ada kerja. Iya, begitulah. Lebih bagus belajar firman. Amin. Ya, biasanya saya orientasi nggak lama, tapi cuma 1,5 jam gitu. Saya senang ibu-ibu bisa tertawa. Orang sekarang susah tertawa. Benar. Coba saudara lihat, orang bukan jam 12 siang, semuanya tegang. Maaf nih, saya ngomong jujur. Tadi saya pagi sini, saya hari ini nggak pakai driver, bawa sendiri parkir. Tuh ada orang lewat, dari saya masuk, dia sudah jalan. Matanya saya lihat dia gitu. Matanya dia gitu. Saya parkir. Saya biasanya nggak takut lihat mata orang gitu, nggak takut. Biasanya suka lihat. Tapi tadi pas dia lihat saya parkir mobil, saya sengaja nggak lihat dia daripada berantem gitu, saudara. Iya, daripada berantem gitu. Lebih bagus saya nggak mau lihat dia, pura-pura lihat lain gitu. Karena saya lihat matanya tuh mata jahat gitu. Iya, saudara kan tahu kan mata jahat? Iya, maksudnya cari lawan gitu, saudara. Cari lawan. Itulah muka orang sekarang. Iya, puji syukur saudara masih punya persekutuan begini. Bisa suka cita, bisa hai gitu. Iya, walaupun masih ada batasan-batasan. Misalnya ada batasan apa nih? Masker. Ya, tapi yang paling penting kan hati kita yang terisi oleh firman. Nanti akan terpancar di wajah kita. Saya tahu sekarang semua serba kering, rambut kering, wajah kering. Ya, saya tahu kalau buka ini pasti bibir juga kering. Kenapa? Karena kantong juga kering. Amin.
Ya, tapi percayalah semua ada waktunya. Amin. Ya, haleluya. Ini waktunya membangun hal-hal yang rohani. Ya, pakai bahasa kerennya itu inner of beauty. Apa bahasa kerennya? Iya, artinya onde-onde, betul? Apa artinya? Onde-onde. Iya, iya, nanti kalau engkau bilang sama temanmu, kita mesti membangun inner of beauty. Nanti temanmu tanya, apa artinya? Dia kira, onde-onde. Haleluya. 2 Korintus 5 ayat 17. Iya dong, di mana lagi sukacita, betul? Ya, dalam ibadah. Saya kasih tahu, dalam ibadah yang benar ada 2 hal yang harus dibangun. Hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Kalau dalam ibadah tidak ada yang 2 itu, ibadah itu nggak sehat. Saya ulangi. Dalam ibadah yang benar, 2 hal yang harus dibangun. Pertama, hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, hubungan dengan sesama. Itu harus ada dalam setiap ibadah. Kalau itu tidak ada, ibadah itu tidak enak. Dan saya percaya kita pulang itu nggak penuh gitu. Karena memang hubungan dengan sesama, yaitu relation, itu kebutuhan manusia. Ibadah kebutuhan manusia, tapi juga hubungan sesama itu kebutuhan manusia. Kita ini hanya berharga kalau ada hubungan. Ya atau ya? Ya. Kita baca 2 Korintus 5 ayat 17. From nothing to something. Kita baca 3 ya. Ya, kalau kita ingin mengalami from nothing to something, yang pertama bertobat dan lahir baru. Itu yang pertama. Ya, barang siapa dalam Kristus, dia ada ciptaan baru, yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Saya mau bersaksi sedikit. Saya punya anak 3. Tadi saya ditanya, para anaknya udah kawin belum? Belum. Dari kecil saya udah ajar mereka takut Tuhan, dibawa kepada Tuhan. Saya suka cerita kepada mereka bahwa Indonesia ini mayoritas Muslim. Gak apa-apa cerita kepada anak-anak begitu. Tapi gak apa-apa, saya bilang, boleh mayoritasnya Muslim, tapi kalau kita emas, kita akan tetap emas. Ya, saya cerita tentang Yusuf seperti tadi nih. Ya, Yusuf itu minoritas di Mesir, tapi dia emas. Emas itu di mana-mana tetap emas. Emas bisa jatuh di got, tapi kalau orang tahu itu emas, ya orang akan ambil emas itu dan ditaruh di tempat yang sebenarnya, karena emas punya kemuliaan. Terus saya berpesan kepada mereka, karena itu jadilah emas, jangan biasa-biasa. Dari kecil, dari SD, ya terus mulai, terus saya kalau dapat rapot saya motivasi. Saya nggak pernah sulit untuk menyekolahkan mereka, tanda kutip. Banyak orang kan anaknya yang sekolah tapi ibunya yang sekolah juga. Ya, stres ibunya. Dia panggil, "Cok sini kamu, Cok." "Cok sini, Cok. Mama ini udah dipanggil terus ke sekolah, stres." Gitu. Nah, saya kebetulan atas pertolongan Tuhan nggak pernah. Waktu tamat SMA, saya tanya, saya tidak pernah tanya waktu tamat SMP, saya sudah tanya, nanti mau jadi apa? Nanti saya arahkan ke sana, saya mulai doa sama-sama, mau doa. Akhirnya mereka jadi nggak sulit. Anak yang kedua, pertama
sarjana hukum dari USU Medan, kerja. Anak yang kedua dokter dari UI Universitas Indonesia, terus lanjutan di Melbourne University, tamat di Indonesia, masuk lagi di UI, ngambil spesialis di UI, dan dia ditempatkan di Rangkas Bitung. Yang ketiga juga gitu, dia anak UI ekonomi, selesai dia lanjutkan di Belanda, di Groningen, Belanda. Saya cuma mau bilang sama kita, percayalah ada Tuhan. Ya, yang penting kita ajar diri kita, keluarga kita untuk takut akan Tuhan. Orang suka bilang, Pak, biayanya dari mana? Saya juga nggak tahu. Tapi Tuhan sanggup. Karena Tuhan kita hidup. Kita bukan percaya kepada patung. Ya, saya sungguh kagum kepada Tuhan. Kalau saya mau cerita tentang Tuhan, gak habis-habisnya. Dia hidup. Ya, saudara tahulah sekolah di Australia, di Melbourne University. Melbourne itu universitas yang paling sulit di Australia. Ya, di Melbourne itu dia paling nomor 1. Yang negeri itu nomor 1, yaitu ya susah masuknya. Tapi bagi Tuhan kan gak ada yang mustahil, betul? Iya, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Ya, jadi maksud saya jangan padamkan cita-cita anakmu. Ya, ini kan kita sekarang udah biasa-biasa aja. Udah, yang penting bisa baca jadi pendeta. Udah. Jadi seolah-olah pendeta buangan aja, pendeta buangan gitu. Udah jadi pendeta aja. Dengar baik, kalaupun jadi pendeta biar nanti panggilan. Amin. Amin. Ya, bukan buangan. Sungguh, gak usah takut biaya. Ini saya nih buktinya. Ya, ini saya punya anak nih, Lydia, papanya teman saya baik. Ya, Lydia ini papanya teman saya baik. Saya pernah nginjil di opanya di Tondano. Ya, ada mujizat besar di situ. Ada orang gila, 20 tahun gila. Namanya Pak Guru Yohanes. Ngumpet terus di pohon pisang. Terus kita lewat ke sana, lagi lihat ada air di sana, lihat apa itu, kampung besar-besar. Ya, terus didoain, dipanggil, sembuh, jadi pendeta. Ya, saya mau bilang, jadi saya sahabat. Jadi ada saksi, papanya datang ke rumah saya, jemput saya kalau mau pergi ke kampungnya mereka. Ya, saya mau bilang, gak usah takut, kita udah percaya Yesus, itu keputusan yang paling tepat. Amin. Cuma yang mau saya tekankan, yang pertama ini, ayo kita bertobat sungguh-sungguh. Ya, jangan hanya Kristen abangan, ikut-ikutan, tapi bertobat, lahir baru. Anak-anak kita perkenalkan pada Yesus. Anak-anakmu perkenalkan pada Yesus. Ya, bawa mereka mengenal Yesus. Kita boleh punya cucu, tapi Tuhan gak pernah punya cucu. Tuhan punya anak. Apa artinya? Supaya tanggung jawab seperti Tuhan bertanggung jawab kepada kita, demikian juga Tuhan bertanggung jawab kepada anak-anak kita. Amin. Jadi ingat ini, from nothing to something, bertobat, lahir baru. Gak ada pilihan. Karena di sana semua kutuk terlepas, semua ikatan terlepas. Ya, kita jadi ciptaan baru, dan itu harapan buat setiap orang. Dan Tuhan tidak pernah membeda-bedakan, semua orang akan bisa lahir baru asalkan dia mau bertobat dan percaya pada Yesus. Yang kedua, ya, kita lihat Yesaya 43 ayat yang ke-21. From nothing to something. Yang pertama, lahir baru.
Yang kedua kita lihat Yesaya 43 ayat 21. 3 iya. Iya. Yang kedua kita harus mau diproses oleh Tuhan. Nah di sini nih yang jadi masalah. Banyak kali kita nggak mau diproses oleh Tuhan. Jadi sesudah bertobat mesti mau dituntun, ya, mesti mau diproses oleh Tuhan. Nggak boleh mau kita sendiri. Dia gembala yang baik, dia pelatih yang baik. Percayalah, dia ahlinya. Dia tahu apa yang harus dia buat supaya hidup kita jadi, supaya keluarga kita jadi. Dan Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah membeda-bedakan orang. Jadi mesti mau diproses. Contohnya Daud itu diurapi umur 15 tahun oleh Samuel di Bethlehem. Ingat itu, umur 15 tahun diurapi oleh Samuel di Bethlehem. Kenapa di Bethlehem? Karena Isai tinggalnya di Bethlehem. Ingat, Isai itu orang tua Daud itu tinggalnya di Bethlehem. Jadi Samuel mesti datang ke sana mengurapinya. Tahukah kita umur berapa Daud menjadi raja? Alkitab mencatat Daud menjadi raja umur 30. Jadi Daud menunggu berapa tahun? 15 tahun. Ya, sangat lama. Dalam 15 tahun itu saya pastikan 10 kali Saul ingin membunuh dia. Berapa kali? 10. Sejak tahu ya bahwa yang akan menggantikan dirinya bukan Yonatan tapi Daud, 10 kali Saul ingin sungguh-sungguh membunuh Daud. 10 kali. Satu kali Daud main kecapi, tiba-tiba Saul ambil tombak dan dia lempar kepada Daud. Kalau bukan karena Tuhan, pasti Daud sudah mati. Karena nggak mungkin meleset. Karena Saul itu seorang prajurit dari masa mudanya, ngerti artinya, mahir dalam menggunakan alat. Sedangkan Daud dia seorang gembala. Tapi reka-reka yang jahat Tuhan bisa rubah menjadi kebaikan. Jadi ikuti aja. Kalau anakmu lagi sulit, ya jadilah mentor bagi anakmu. Tapi jangan dikatrol. Ngerti maksudnya? Jangan dikatrol. Ini kita SD aja udah kita tolongin datang ke gurunya supaya nilainya naik. SMP kita datang ke gurunya, kita titipin supaya nilainya baik. Jangan. Untuk apa dia lulus kalau nggak ada isinya? Jangan biasakan itu. Izinkan Tuhan membentuk. Izinkan. Kalau kau sayang, apalagi Tuhan. Jadi izinkan. Segala sesuatu yang mudah didapat nggak dihargai. Ucapkan sama-sama. Segala sesuatu yang mudah didapat tidak dihargai. Setuju? Ya. Segala sesuatu yang mudah didapat nggak dihargai. Jadi izinkan Tuhan memproses anakmu juga. Ya, nggak ada yang instan supaya dia jadi orang yang qualified. Ini dia punya PR, kita yang kerjain, kita bilang cok sini. Kamu cuma lihat aja mama yang kerjain, salah. Kita terlalu takut anak kita tinggal kelas. Gak mau tinggal kelas. Akhirnya kita lihat banyak sarjana nggak ada isinya. Kenapa? Nilai dibeli. Saya kan ngajar. Iya, mahasiswa telepon, dia bilang apa? Pak Ara nggak bisa naik S2, nggak bisa ambil S2. Kenapa? Nilai yang Pak Ara kasih terlalu kecil. Iya, saya kasih nilainya 6. Untuk masuk S2 nggak boleh ada 6. Mesti 7, 8, nggak boleh ada yang 6, nggak boleh ada C. Akhirnya Pak Ara, kenapa dia gitu? Supaya gampang, nggak mau ngulang gitu, ngerti maksudnya?
Nggak bisa ngambil semester pendek naikin nilai, betul? Bisa dong, tapi nggak mau. Nggak mau, ngerti maksudnya, mau main gampang-gampang aja. Ya. Nggak boleh kalau saya bilang gitu, aduh Pak Ari kejam amat. Nah, semua katakan kalau kita tegas dibilang kejam, betul? Bilang kejam amat Pak Ari, orang Kristen kok galak amat gitu. Susahnya gitu. Ditelepon saya ngomong dia di atas dia. Di sini ada Tuhan. Ditelepon Pak Ara, iya nggak bisa ngambil S2 Pak Ara. Bantu dong. Kenapa? Apa hubungannya sama saya? Itu nilai yang Pak Ara kasih memang saya lulus, tapi terlalu kecil nilainya. Ya, 6 misalnya gitu. C. Kan udah bagus, betul? Udah lulus, tapi kayaknya Pak Ara naikin dong, tanggung C gitu. Ini upgrade aja Pak Ara jadi ya BK gitu atau B+. Padahal dia bisa ngulang, tapi kan ulang mesti nunggu semester berikutnya. Itulah keadaan sekarang. Ya, saya mau katakan. Jadi kalau Tuhan sedang memproses kita, saya mau katakan jangan berontak. Ya, menurut kita cepat, tapi belum tentu berhasil. Karena percaya atau tidak, semua ada di tangan Tuhan. Betul? Menurut kita cepat, ya, tapi enggak. Kalau saudara punya anak sekolah di Australia, coba lihat. Anak-anak Indonesia pengennya cepat lulus dia cepat. Tapi nilainya C. Bule itu dia ikutin agak lama ikutin 3 tahun, 4 tahun, tapi kita duluan kerja, anak kita duluan kerja. Nanti yang jadi pemimpinnya orang bule itu. Kenapa? Nilainya bagus. Ada konsep yang salah yang kita miliki selama ini. Ya, yang penting lulus gitu. Ya, saya mau katakan bukan yang penting lulus, yang penting bagus, betul? Ya, coba aja, saudara perhatiin. Ya, nanti nilainya C. Yang bulenya kelihatan santai, tapi semua A. Nanti udah kerja, yang mereka jadi pimpinan. 1 tahun dia ikut di bawah sama kita, tapi nanti berikutnya dia jadi pemimpin. Jadi biar kita ngerti ada proses. Ya, seringkali kita ini yang nggak mau diproses, jadi mau diproses oleh Tuhan. Ini pesan saya. Ya, mau diproses oleh Tuhan. Yang ketiga, Kisah Rasul 1 ayat 8. Saudara diberkati, ya, biar ini jadi dorongan buat kita from nothing to something. Jadi keberhasilan nggak jatuh dari langit, betul? Iya, nggak jatuh dari langit. Iya, saya kemarin tuh baca kisah tentang pemain bulu tangkis kita tuh, siapa tuh? Yang satu orang menadunya sih orang kaya tuh, tapi yang satu lagi tuh ya, yang itu tuh orang miskin betul tuh, naik ke Jakarta aja naik kapal laut tuh, ya. Tapi lihat tuh giginya luar biasa, betul, giginya luar biasa, ya. Akhirnya jadi juga, ya. Saya mau katakan jadi juga, ya. Gagal sekali, coba lagi. Ya bayangin, dia nggak diterima waktu Icuk Sugiarto testing dia untuk jadi masuk pelatnas, nggak terima. Tapi coba lagi, jadi juga. Coba kita bilang, udahlah, nggak usah lah gitu, jadi pendeta aja. Ya, ada teman saya. Kenapa saya juga kasih contoh gitu? Ada teman saya. Anaknya nggak lulus di mana-mana, di ITB nggak lulus, di UI nggak lulus, di IPB nggak lulus.
akhirnya mamanya bilang, udah Cok, kamu memang ngomong juga kamu susah. Ya udahlah, Mama pikir kamu orangnya sih baik-baik. Kamu rasanya cocoknya jadi pendeta. Jadi pendeta buangan gitu. Ya akhirnya gimana model jemaatnya, betul? Ya pendetanya gitu. Tuh gereja-gereja tua tuh gitu. Ya akhirnya jemaatnya bosan gitu. Ya, jadi saya mau katakan nggak ada pilihan. Ya, percaya atau tidak, proses tidak pernah mengkhianati hasil. Ucapkan sama-sama, proses tidak pernah mengkhianati hasil. Ingat aja pesan saya ini, proses tidak pernah mengkhianati hasil. Ya, kita lihat Yusuf, betul? Ya, kita lihat coba lagi Daud. Haleluya. Jadi jangan buat jalan pintas, nggak ada jalan pintas. Nggak ada jalan pintas, omong kosong, tidak ada jalan pintas. Ya, baca Alkitab, nggak ada jalan pintas. Haleluya. Makin besar rencana Tuhan buat kita, keluarga kita, pelayanan kita, percaya atau tidak, Tuhan akan memperlengkapi kita, Tuhan akan bawa kita masuk ya dalam sekolahnya untuk supaya kita jadi orang yang qualified dalam hidup ini. Yang terakhir, ketiga, Kisah Rasul 1 ayat 8. 3, iya. Ya, from nothing to something, dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang ketiga, dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa hubungan dipenuhi Roh Kudus untuk tema kita from nothing to something? Saya mau katakan, waktu kita dipenuhi Roh Kudus bukan hanya supaya bisa berbahasa roh, tapi kita mendapatkan tenaga ekstra yang memampukan kita menghadapi masa sulit, menghadapi penderitaan. Contoh, Stefanus tidak murtad waktu dianiaya, dilempar batu. Baca Alkitab kita, Stefanus adalah diaken pertama dari gereja mula-mula. Dan dia adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, memampukan kita kuat. Ya, memampukan kita kuat. Ada kan sekarang kita kalau kemana-mana bawa power bank gitu. Ya, kenapa? Kita nggak mau handphone kita mati, betul? Ya. Jadi perlu dipenuhi Roh Kudus, bukan hanya untuk bisa menyembah Tuhan, berbahasa roh, tapi lebih daripada itu, Dia menganugerahkan kepada kita ada tenaga ekstra yang kita dapatkan. Ya, ada motor yang menggerakkan kita. Ya, sehingga kita jadi orang yang apa itu? Yang gigih. Itu yang terjadi dalam jemaat mula-mula. Orang yang gigih, dia niaya terus nginjil. Dia niaya terus nginjil. Itu bukan pekerjaan manusia, itu pekerjaan Roh Kudus. Dia niaya jumlahnya 1, 12, 70, 120, 3000, 5000. Terus itu tidak ada lagi angka, yang ada catatan. Setiap kali mereka beribadah, Tuhan menambahkan bilangan orang yang diselamatkan. Jadi hebat, dia niaya ditekan. Kita nggak hujan dikit gak mau ibadah. Kenapa lo nggak ibadah? Hujan. Lo nggak lihat? Hujan. Dengar baik. Kristen yang takut hujan, saya sebut namanya Kristen kambing. Ya, baru hujan. Hujan kan ada payung. Jangan terlalu pintar bikin alasan. Biarlah kita bodoh untuk membuat alasan. Amin. Iya, ini terlalu pandai. Alasannya terlalu banyak gitu. Pintar ngarang gitu segala. Tapi disuruh doa, dia bilang, gua nggak bisa. Ngarang bisa, tapi doa nggak bisa. Bilang, gak usah deh. Iya, gak
nggak pinter marah, betul? Nggak pinter. Saya lihat ibu-ibu di sini suka doa. Iya, nggak pinter marah. Kelihatan kok, rambutnya bagus, rapi gitu. Iya, di sini nggak ada yang stres, nggak ada saya lihat. Rapi. Mudah sekali lihat ibu-ibu stres. Caranya lihat alisnya. Biasanya kalau stres alisnya nggak rata gitu. Benar. Waktu narik celaknya dia yang satu naik atas gitu. Kenapa? Nggak konsep. Yang terakhir Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat 36. 3 iya. Ibrani 10 ayat 36. 3 iya. Sebab kamu memberikan ketentuan supaya tidak kamu melakukan apa oleh apa yang dijanjikan itu. Iya, from nothing to something. Selain kita perlu bertobat, mau diproses, dipenuhi Roh Kudus. Yang terakhir harus mau bertekun. Ya, ucapkan sama-sama. Ketekunan tidak bisa digantikan oleh apapun. Sekali lagi biar kita sadar ini, ketekunan tidak bisa digantikan oleh apapun. Ingat, ketekunan tidak bisa digantikan oleh apapun. Lihat saya. Engkau boleh tidak tahu apa-apa, tapi kalau kau tekun, engkau akan ahli dalam bidangmu. Ya? Kita boleh nggak tahu apa-apa. Kalau kita tekun, kita akan ahli dalam bidang kita. Ya. Ada teman saya bikin bengkel, lantas, ya, akhirnya bengkelnya tutup. Kenapa? Orang datang nanya rusaknya apa. Berminggu-minggu dia bilang belum tahu. Tapi ada teman saya namanya Robert, dia nggak sekolah bengkel, tapi luar biasa. Kalau mobil kita rusak, kita hidupin aja, gitu. Dia dengar, dia tahu rusaknya apa. Ya, kenapa? Tekun, betul? Tekun. Mulai dari bongkar apa tuh? Bongkar apa itu roda, tekun. Saya mau katakan, ya, lihat tuh para soundman di gereja, rata-rata nggak sekolah, tapi tekun, latihan, bisa. Saya mau katakan, ketekunan nggak bisa digantikan oleh apapun. Saya mau pesan buat kita, tekankan buat keluarga kita, jadilah orang-orang yang tekun. Dunia ini akan dikuasai oleh orang tekun. Ya, bukan dikuasai orang pandai. Karena orang pandai biasanya nggak tekun. Orang pandai suka bilang begini, gampang. Itu ucapan orang pandai. Dan saya ingatkan kita, orang yang suka meremehkan sesuatu, dia dekat dengan kegagalan. Ucapkan sama-sama, orang yang suka meremehkan sesuatu, dia dekat dengan kegagalan. Ya, lihat orang pandai kalau ngomong gampang, gitu aja masalah nggak tahu. Gampang, dengar baik. Saya harap kita orang pandai yang tekun. Bukan orang pandai yang sombong. Orang pandai yang sombong gampang. Hidungnya jadi matanya gampang. Dia nggak tahu sekarang cuaca buruk, betul? Naik aja hidung lu ke atas. Ya, saya mau pesan, tidak ada yang bisa menggantikan ketekunan. Ya, lihat aja mama kita. Ya, nggak sekolah, tapi bisa bikin kue. Betul? Bisa bikin kue. Baca aja nggak bisa, tapi bisa bikin kue macam-macam.
Kita belajar kue nggak jadi. Ya, betul. Mama nggak bisa baca. Ya, tapi tekun, bantuin orang, bantuin orang bisa. Kita belajar kursus kue, pakai Zoom belajar, marah-marah, salah gitu. Ya, saya mau katakan nggak ada yang bisa menggantikan ketekunan. Tekunlah, engkau akan jadi. Ya, saya mau katakan orang yang tekun akan menguasai dunia. Ya, saya mau katakan bukan orang pandai. Kalau orang pandai dialah orang pandai yang tekun. Saya simpulkan firman Tuhan buat kita untuk siang hari ini. From nothing to something. Pertama, bertobatlah dan baru. Yang kedua, mau diproses oleh Tuhan. Yang ketiga, dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang terakhir, jadi orang yang tekun. Saya berdoa biar Tuhan menolong kita, memampukan kita, supaya kita bukan hanya pandai dalam mendengar, tapi pandai juga dalam melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa, kita mau masuk perjamuan. Ya Tuhan, kami mau masuk perjamuan. Biar firman-Mu Engkau materaikan dalam kehidupan kami, from nothing to something. Biar kami mengerti bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam masa-masa seperti begini, biar kami tidak menyerah. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk perjamuan. Pimpinlah perjamuan kudus ini dari awal sampai pada tamatnya. Terima kasih Bapa untuk kemuliaan-Mu. Pimpinlah perjamuan kudus ini dalam nama Yesus. Amin. Boleh bangkit berdiri. Saya mau baca ayatnya dulu dari 1 Korintus pasal yang 11. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat tinggi. Apakah saudara percaya roti yang engkau angkat tinggi pada saat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat tinggi. Apakah saudara percaya cawan yang di dalamnya ada anggur yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari angkat kedua belah tangan kita.
Ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya bersyukur ada di bulan Agustus. Kalau saya ada di bulan ini, semua karena anugerah Tuhan. Saya imani dalam bulan ini saya akan dituntun Tuhan. Ada rezeki, ada pertolongan, ada mujizat, ada perlindungan. Aku percaya dalam bulan ini aku akan mendengar ada kabar baik untuk hidupku, keluargaku, dan pekerjaanku. Aku patahkan, aku tolak untuk bulan Agustus malapetaka, kematian, sakit penyakit, hal-hal yang merugikan, kecelakaan. Aku tolak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku percaya Tuhan Gembala yang baik akan menuntun, akan membimbing kehidupanku, keluargaku, suamiku, anak-anakku ke padang rumput yang hijau, ke air yang jernih. Aku percaya dalam bulan ini Tuhan akan merubah padang gurun jadi taman Eden, jalan buntu menjadi pintu gerbang. Aku percaya mulai hari ini, sepanjang bulan ini dan seterusnya, Tuhan akan memberikan kepadaku, keluargaku, mata air yang baru. Dan aku percaya awan gelap berlalu, terang Tuhan bercahaya. Dalam nama Yesus, tetap angkat tanganmu. Shalom Tuhan turun atas hidupmu. Aku katakan dalam nama Yesus, aku putuskan virus corona. Tidak ada satupun daripada keluargamu yang kena lagi. Dalam nama Yesus tidak ada yang kena lagi. Semuanya dalam pemeliharaan, semuanya dalam perlindungan, dalam kasih sayang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Mari kita bersaksi dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk hari ini Tuhan, Kau masih berikan nafas kehidupan baru buat kami. Kami boleh menikmati setiap hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini Bapak. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Ara. Terima kasih Bapak, biarlah firman menjadi rema bagi kehidupan kami, bertumbuh dan kami dapat melakukannya Tuhan, merenungkan setiap firman-Mu siang dan malam. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan buat Bapak Ara Tuhan, menyampaikan firman-Mu. Berkati Bapak Ara, keluarga beserta anak istri Tuhan, dimanapun ia melayani Tuhan, dimanapun ia berada, Tuhan tutup bungkus dia dengan darah kuasa-Mu Bapak. Bapak Ara aman dalam firman Tuhan, pakai terus Bapak Ara dan keluarga untuk menyampaikan firman-Mu Bapak. Terima kasih Yesus, kami berdoa khusus buat seluruh jemaat Infinity yang menyaksikan ibadah hari ini Bapak. Berkati kami Tuhan, baik yang di rumah ataupun di tempat ini Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu Tuhan bertumbuh dalam kehidupan kami dan menjadi berkat bagi kami Bapak. Bagi jemaat yang sakit saat ini Tuhan, Tuhan sembuhkan. Bagi yang berbeban berat, bahkan sedih Tuhan hibur Bapak. Kami percaya kuasa-Mu nyata di setiap keluarga jemaat Infinity. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa sepakat buat Ibu Agnes, Bapak Ari yang menjadi dalam tempat ini, menjadi ibu gembala kami Tuhan. Tuhan berkati pekerjaan bisnis, bahkan pelayanan Ibu Agnes dan Bapak Ari Sandi.
Berkati keluarga besarnya Tuhan, anak-anak serta omah. Tuhan Yesus, kemanapun mereka melangkah, Tuhan tutup bungkus mereka dengan darah Tuhan. Kami serahkan setiap program Infinity ke tangan Tuhan yang terkasih. Apapun Tuhan, biarlah Tuhan yang memimpin acara kami. Kami berdoa juga Tuhan buat kami para pengurus, biarlah kami tetap sehat dalam penemuan Tuhan, sehati sepikiran Tuhan, semua kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negeri kami, buat Indonesia Tuhan. Kami ucapkan shalom buat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami Tuhan, dari Bapak Jokowi, wakilnya, bahkan pemimpin di masyarakat Tuhan. Tuhan Yesus, apapun yang menjadi keputusan dari setiap pemimpin kami, biarlah Tuhan yang urapi, biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas negeri kami. Pulihkan negeri kami Bapak, pulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak di surga. Kami menyerahkan kehidupan kami ke tangan Tuhan yang mengasihi. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari bangkit berdiri saudara. Kita akan akhiri ibadah kita. Ada panggilan Allah. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsa.
untuk Tuhan kami Yesus Kristus. Hanya Dia yang layak menerimanya. Syukur kepada Tuhan untuk pimpinan Tuhan dari awal, pertengahan, sampai tamatnya ibadah kami untuk siang hari ini. Sebentar kami akan pulang, antarkanlah setiap kami masing-masing ke rumah kami masing-masing tanpa kekurangan suatu apapun. Biarlah firman-Mu jadi rema from nothing to something. Kami percaya Tuhan sanggup melakukan itu untuk pribadi kami, keluarga kami, dan anak-anak kami. Berikan kami iman, pengharapan, dan kasih, sehingga kami tetap berkobar-kobar di dalam Tuhan, tetap bersemangat di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati semua teman-teman yang sudah melayani hari ini. Tambahkan karunia supaya kami terus bernyala-nyala di dalam Tuhan. Berkati Ibu Agnes dan Bapak dan anak-anak dan keluarga Oma yang lagi sakit, Tuhan sembuhkan. Biar kakinya cepat pulih dan kami bisa bersama-sama beribadah kembali. Kami mendoakan mujizat terjadi, darah Yesus mengalir dalam darahnya Oma, membawa kesembuhan pada tulang-tulang dan pada seluruh sendi-sendi. Dan kami akan mendengar Oma dikuatkan pulih dan bisa beribadah kembali. Terima kasih Tuhan. Jemaat, angkat tanganmu, pulanglah, lakukanlah firman yang engkau sudah dengar. Jangan takut, karena Yesus lebih besar dari apapun juga. Yesus menyertai setiap kita. Dia berkata, Immanuel, Dia menyertai kita sampai kesudahan alam. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus yang percaya katakan Amin.